Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, di mana sepanjang satu malam Tuhan menjagai, memberikan kesehatan, penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami, dan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini hidup di dalam hati kami. Terpuji Engkau Bapa. Terimalah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini tertulis di Lukas 21 ayat 33. Lukas 21 ayat 33. Renungan di hari Kamis tanggal 22 April 2021. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman Tuhan. Firman ini tentang kedatangan anak manusia. Dan firman ini juga tentang perumpamaan tentang pohon ara. Kalau kita baca dari ayat 25 sampai ayat 33, dia berbicara tentang kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila Tuhan berkata bahwa Ia akan datang kelak, maka respon yang tepat adalah mempersiapkan hidup di dalam kekudusan. Jika Tuhan berkata Dia akan datang kelak, respon yang akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita yaitu mempersiapkan diri kita di dalam ketaatan, tadi di dalam kekudusan, dan juga di dalam ketaatan. Tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, maka akan memberitakan tanda-tanda, karena Tuhan Yesus mempunyai otoritas ketika Dia mau datang di tengah-tengah dunia ini. Dia akan menunjukkan tanda-tanda kedatangannya. Tuhan Yesus sedang berbicara sebagai anak Allah yang maha tinggi, sehingga Dia berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tuhan Yesus sedang berbicara sebagai anak Allah karena Dia yang maha tinggi, yang tahu akan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang maha tinggi, yang mampu berbicara di tengah-tengah kehidupan, yang menyatakan bahwa Dia akan datang. Itu makanya dalam kehidupan kita ada jaminan keselamatan yang mau kita terima di tengah-tengah hidup kita ketika firman-Nya abadi, ketika firman-Nya kekal, ketika firman-Nya tidak berlalu. Biarpun dunia ini berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu, abadi, kekal selama-lamanya. Itu yang mau kita yakini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dunia ini bersumber dari Allah.
Karena Allah sendiri yang menjadikannya. Karena bersumber dari Allah di tengah-tengah dunia ini, maka perkataan Tuhan tidak akan berlalu dari tengah-tengah hidup kita. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu dari dunia ini. Walaupun dunia berlalu, tetapi perkataannya tetap kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai hidup kita lupa di tengah-tengah pribadi kita yang menjaga hati kita. Kita tidak boleh lupa, kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya benar-benar terpusat hanya kepada Tuhan. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya seluruh kehendak daripada kehidupan kita Tuhan yang mengatur. Ada pusat yang mengatur di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai hidup kita lupa untuk berjaga-jaga. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Biarpun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Maka hari ini kita diajak oleh Tuhan supaya kita berjaga-jaga dan tetap berdoa, tetap waspada di tengah-tengah hidup kita. Karena kita tidak tahu saatnya kedatangan Tuhan itu. Kita diajak supaya kita boleh berjaga-jaga. Kita diajak supaya kita tetap berdoa, tekun berdoa di tengah-tengah kehidupan kita. Karena setiap hari kita harus diingatkan bahwa perkataan Tuhan tidak akan berlalu di tengah-tengah hidup kita. Ingatlah, perkataan Tuhan tidak akan berlalu di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah seluruh kehidupan yang mau kita jalani. Bahwa perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Sekali Dia berbicara, maka akan terjadi. Maka tidak boleh di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini merasakan bahwa kita adalah orang yang hebat, bahwa kita adalah orang yang mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita boleh berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kita ini sambil berdoa. Supaya kita boleh mawas diri, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan diri kita. Bahwa kita adalah anak-anak yang mampu berjaga-jaga. Seperti yang dipesankan oleh Tuhan pada saat ini. Supaya kita berjaga-jaga di tengah-tengah hidup ini. Maka kita boleh memakai hidup kita lebih baik lagi di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh mendewasakan iman di dalam kekudusan, mendewasakan iman kita di dalam ketaatan. Karena perkataan Tuhan tidak akan berlalu dari hidup kita. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu dari tengah-tengah pribadi kita. Tapi kita ingat, kita selalu berjaga-jaga dan tetap berdoa setiap saat supaya kita boleh memperoleh keselamatan dan kita akan menerima kebaikan ketika kita boleh berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah hidup kita. Jadilah menjadi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan mengingatkan kami, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu, perkataan-Mu tidak akan berlalu. Tuhan mengizinkan kami supaya kami hidup di dalam kekudusan, ketaatan, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami boleh melihat kenyataan di tengah-tengah kehidupan pribadi kami bahwa kedatangan-Mu akan datang, firman-Mu kekal selama-lamanya.
Berkatilah kehidupan kami. Berkati kehidupan jemaat-Mu. Berkati seluruh rencana masa depan daripada jemaat-Mu. Tuhan tolong mereka. Tuhan pimpin mereka. Supaya jemaat-Mu boleh berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati yang sakit supaya sembuh. Yang menderita Tuhan hibur. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Biarlah setiap kehidupan kami di sepanjang satu hari ini campur tangan Tuhan yang kami terima. Berkati bangsa dan negara kami. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, kemanapun kami melangkah satu hari ini, Tuhan lindungi kami. Tuhan bantu kami dalam setiap aktivitas kami, supaya apa yang kami kerjakan berbuah dengan buah yang manis, dan kami boleh menikmati. Dan Tuhan ajarkan kami supaya kami menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati gereja, berkati kota kami, kota Jambi ini, supaya kami aman dan tentram tinggal di dalam kota kami ini. Terpuji Engkau Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa.